Salam guru penggerak, merdeka belajar. Perkenalkan, saya Mece Sakbu, CGP Angkatan 1 dari SDN 001 Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Saat ini saya akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual 2.3.A.7 mengenai coaching dengan rekan guru saya di sekolah. Selamat menyimak. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Bu Mece. Apa kabar Bu? Baik, Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu Salam juga. sehat. Iya, sehat selalu juga Ibu ya, Iya, semua Bu. keluarga. Amin. Iya, terima kasih Ibu Dian sudah menghubungi saya untuk kita sharing mengenai masalah yang kita hadapi selama pembelajaran daring di sekolah ya Bu. Iya Bu. Iya. Menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap dari pertemuan hari ini saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi selama daring ini yang sudah lebih 1 tahun loh Bu. Iya Bu Iya. ya. Ya pasti banyak masalah yang kita hadapi sama-sama ya. Lumayan Bu, Ibu juga pasti rasakan karena Ibu sendiri juga kan tenaga pendidik ya. Benar sekali. Saya guru kelas, tetapi Ibu Dian ini kan guru mata pelajaran yang memegang 4 rombel ya, Iya. kali 3 Tiga. paralel ya Bu ya. Jadi bisa dikatakan 30 murid dikali 13 ruangan. 13 ruangan. Iya. Hebat Bu Dian ya. Iya. Ya. Jadi pasti menghadapi murid banyak begitu, Ibu menghadapi banyak masalah juga ya, pasti ada kendala ya Bu. Pasti Bu. Bisa dikemukakan Bu apa kendala yang dihadapi? Kendala yang terbesar itu ini Bu, di mana anak-anak memiliki gawai, memiliki Android, tapi dia tidak dalam jaringan. Ya. Nah, yang kedua itu mereka dalam jaringan, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli data begitu. Oh iya Bu. Iya Bu. Jadi ada 2 masalah. Ada beberapa siswa yang menghadapi hal seperti itu. Pasti banyak masalah dan diantaranya ini yang paling Ibu rasa berat ini ada 2 ya Bu. Iya. Dalam jaringan tapi tidak memiliki handphone ya katakanlah Iya, begitu ya Bu untuk belajar daring. Terus memiliki handphone juga tapi tidak memiliki pulsa ya Bu. Iya. Iya. Betul. Dari kendala yang Ibu hadapi, bagaimana Ibu mengatasi kira-kira itu yang masalah pertama Bu, yang dalam jaringan tapi tidak memiliki handphone? Iya Bu, ini setelah saya telusuri ya kehidupan ekonomi mereka ini, rata-rata yang tidak memiliki gawai atau perangkat pembelajaran itu adalah masyarakat ekonomi kelas rendah, di mana mereka orang tuanya ada yang bekerja sebagai tukang sayur. Kalau petani sih sudah bisa ya Bu, tapi kalau ini yang penjual sayur yang dari tangan ke tangan kan mereka itu sangat tidak mampu untuk membeli yang namanya Android. Jangankan itu, katanya mereka begini Bu sama saya, Miss, jangankan Android, Miss, makan saja susah selama pandemi ini. Iya, betul sangat Iya. dipahami ini pandemi. Iya, Benar-benar krisis untuk semua orang ya Iya. Bu. Ya lebih-lebih yang memang sudah kurang mampu ekonominya. Ya, Ibu kira-kira apa cara Ibu mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak itu? Artinya begini Bu, bagaimana supaya mereka itu tetap mengikuti belajar daring? Iya. Setelah saya perhatikan ya, ada yang pertama itu sebelum ini kan saya suruh mereka fotokopi Bu. Fotokopi buku paket, tapi kan namanya bahasa Inggris ya Bu, butuh penjelasan. Betul. Nah, saya jelaskan bagi yang tidak punya Android susah untuk memahami karena kan tidak bisa terkirim kan, mau dikirim kemana coba? Iya. Ya kan? Nah, terus saya berharapnya ini loh, tindak lanjut dari pemerintah, turun tangan pemerintah. Saya berharap kita bisa bicara sama kepala sekolah, bagaimana solusinya. Seumpama kan ada beberapa daerah kemarin saya lihat Bu, mereka itu membagikan Android gratis Bu. Iya, ke siswa yang memang tidak mampu ya. Karena kan di sekolah kita ini kan kita tahu ekonomi orang tua, ada beberapa yang mampu, ada juga yang tidak. Iya. Mungkin kita bisa sharing ke kepala sekolah ke yang lebih tingginya lagi, mungkin lebih tingginya. Ibu Dian mengharapkan kita ada bantuan dari pihak terkait ya, Iya. terutama yang mengampu kebijakan ini ya Bu. Iya. Kemudian terus bagaimana dengan anak-anak
belajar. Pada saat daring yang tidak memiliki handphone ini, bagaimana cara ibu supaya mereka juga tetap ikut belajar kan? Jangan sampai mereka ketinggalan nilai loh bu. Iya bu, ini bu keterbatasannya ini untungnya ada beberapa yang tinggal di lingkup sekitar, maksudnya satu kompleks. Lewat Nah, sekolah. ya mereka bisa ke sekolah atau ke rumah saya langsung untuk bertanya materinya. Nah, Iya. tapi ini yang tidak melihat tempat tinggal saya dan bahkan tidak bisa ke sekolah karena kan kalau mereka harus ke sekolah mereka jalan atau mojek. Nah, itu mengeluarkan biaya juga bu. Bagaimana kira-kira itu ya bu ya, supaya mereka tidak benar-benar ketinggalan. Ya itu saya berharap kan turun tangan orang tua juga karena kan meskipun mereka tidak mampu ya, tapi setelah saya tanya pendidikannya ternyata mereka bisa sebenarnya. Berarti setidaknya ada campur orang tua memberikan pengertian penjelasan untuk materi yang akan dihadapi anak-anak begitu. Berarti ibu dia ini sudah berusaha jalan ya untuk Iya, Bu. mencari tahu murid. Iya. Kebetulan kan kalau misalnya kita keluar biasanya ketemu Miss begitu, jadi saya tanya, ibu kenapa anaknya begini? Dia sampaikanlah, dia juga curhat, bu saya tidak bisa bu karena ini tidak ada handphone. Terus saya tanya, memang ibu minta maaf, ibu minta maaf apa? Nah, oh saya juga S1 Miss, cuman ya namanya nasib ya bu begitu. Oh, iya. Jadi saya minta tolonglah bu, benar. bantu anaknya, saya jelaskan, ibu yang bisa turunkan langsung. Tidak apa-apa lambat kumpul, kan ada waktu kalau misalnya kita ketemu barulah. Jadi ibu dia ini terus berusaha mencari tahu anak-anak ya, tidak Iya. tidak hanya mencari tahu lewat handphone, tapi ibu guru keluar juga ya, Iya bu. mencari tahu kondisi mereka, mempelajari. Semangat ya bu Dian, sukses Iya, Bu. terus, lanjutkan itu ya bu. Iya bu. Jangan Sama. jangan patah semangat meskipun pandemi, tapi kita harus tetap melakukan tugas kita. Iya, tanggung jawab bu. Iya bu. Selanjutnya itu yang memiliki perangkat gawai tapi tidak memiliki pulsa ya bu. Iya bu. Nah itu juga yang saya harapkan ini. Kan yang tadi itu kita bisa ke pemerintah langsungnya dari kepala sekolah ke dinas terkait terus ke nomor 1 lah kalau bisa. Nah kalau ini mungkin bisa ya didanakan dari operasional sekolah, kan tidak semua juga kan untuk yang memang tidak mampu. Memang yang tidak mampu punya Android tapi tidak mampu membeli itu. Iya. Membeli pulsanya itu ya, itulah yang setidaknya kita bisa bantu bu ya. Iya. Mengenai pulsa data dari Kemendikbud itu bagaimana Mas Dian? Apakah semua anak-anak yang ibu bawahi itu sudah menerima atau mesti ada yang belum ya? Iya bu, ada yang beberapa tidak menerima. Katanya sudah kirim nomornya tapi tidak masuk juga katanya, kata dia. Terus saya bilang, loh kok bisa bu, memangnya nomornya yang diaktifkan yang mana, yang dikirim ke sekolah yang mana, yang dilaporkan kan? Dibilang nomor itu kok bu, tapi tidak ada yang masuk ya. Itulah biasanya yang menjadi masalah mereka, bahwa mereka memang tidak mampu membeli pulsa. Berharap dari Kemendikbud itu tuh, tapi ternyata tidak masuk juga. Ternyata masih ada yang belum mendapatkan. Iya bu, jangankan siswa bu, guru juga ada, tenaga pendidik juga ada. Bagaimana menurut Miss supaya mereka juga itu nomornya diupdate dan menerima pulsa dari Kemendikbud? Iya bu, bagusnya itu kita orang tua ya, secara langsung saya bidang studi, saya sampaikan ke WA group. Yang tidak masuk pulsa datanya siapa, sampaikan ke wali kelas. Nah wali kelas kan bisa langsung bicara ke operator dulu atau ke kepala sekolah bahwa tolong diinput diganti ulang supaya kok bisa nggak masuk gitu. Benar Miss Dian, ini kita sudah sharing pengalaman dan seperti juga yang saya alami Miss Dian. Iya. Saya juga mengalami mendapatkan anak-anak saya ada yang tidak ikut belajar daring ini karena dua hal ini, memiliki dalam jaringan tapi tidak memiliki handphone. Iya. Terus memiliki handphone tapi tidak memiliki pulsa. Iya. Jadi kalau saya Miss Dian, seperti yang Miss Dian lakukan juga, kita daring, kita luring, kita bagikan materi. Miss Dian sudah lakukan ya, Iya. membagikan materi secara langsung, dibuatkan ringkasan Iya. supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran. Saya pikir apa yang Miss Dian lakukan dengan tidak patah semangat, tidak hanya melalui handphone, Miss Dian membuat kesepakatan kelas, membuat komitmen, tetapi Miss Dian langsung jalan ya mencari Iya. anaknya ya. Wah hebat, luar biasa. Jadi di sini saya simpulkan bahwa
Miss Dian ini sebenarnya sangat mampu ya mengatasi masalahnya. Hanya memang Berusaha, Bu. iya berusaha. Hanya memang kita itu supaya nyaman, kita Iya. harus selalu menceritakan supaya ringan ya. Iya, Kalau Bu. saya juga begitu Bu, kalau saya punya masalah, kalau saya ceritakan dengan teman, Iya, lebih ringan. iya, Ada solusi juga iya, kan? Iya. saya rasa ada solusi dalam kita Iya. bercerita ya Bu. Iya, Bu. Iya, terima kasih Miss Dian untuk waktunya hari ini. Bu, Salam sama-sama. semangat ya, Iya. sehat selalu ya Miss. Salam sehat Ibu. Iya.